Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dan di sini saya bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu ada Alia Kansa dan Rahel Yanagani. Kami dari kelompok 6 dan kami di sini akan membahas tentang pernikahan lintas agama. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke sub pembahasannya daripada pernikahan lintas agama. Di sini ada yang pertama itu ada pengertian pernikahan dan definisi nikah lintas agama. Yang kedua ada legalitas hukum nikah lintas agama dan hukum pernikahan lintas agama. Lalu selanjutnya ada pendapat ulama tentang nikah lintas agama. Dan yang terakhir ada kasus dan akibat hukum nikah lintas agama. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu yaitu pengertian pernikahan dan definisi nikah lintas agama. Di sini ada pengertian daripada pernikahan. Di sini menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan nikah dalam Al-Quran dan hadis-hadis, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai daripada nikah dengan arti setubuh. Yang kedua di sini ada definisi pernikahan lintas agama. Ada dua frase yang penting untuk dikonsentrasikan maknanya, yaitu nikah dan agama. Secara terminologi fikih, pernikahan adalah suatu akad yang menyatukan sepasang manusia untuk menjadi suami dan istri yang menghalalkan hubungan seksual atau biologis di antara keduanya. Sementara, agama dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan spiritual secara komprehensif dan konstruktif yang dianut oleh sekelompok manusia yang di dalamnya memuat ajaran yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Dengan demikian, nikah lintas agama secara operasional dimaksudkan adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak yang berlainan agama secara legal. Oleh karena persoalan ini akan disorot dari perspektif hukum Islam, maka salah satu dari kedua belah pihak tersebut harus muslim atau muslimah. Dan untuk selanjutnya, legalitas hukum nikah lintas agama dan hukum pernikahan lintas agama dalam Islam akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rahel Yanagani. Silakan Rahel Yanagani. Baik, saya akan melanjutkan. Saya Rahel Yanagani akan melanjutkan penjelasan legalitas hukum nikah lintas agama dan hukum pernikahan lintas agama dalam Islam. Yang pertama ada legalitas hukum nikah lintas agama. Menilik sejumlah dalil nasli yang berbicara tentang nikah lintas agama, maka dikemukakan terdapat dalil yang membawa muatan hukum yang kontradiktif. Di antara dalil yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang menghalalkan secara bersyarat. Jadi hukum nikah lintas agama itu ada yang dalil yang mengharamkannya, ada juga yang menghalalkan, tapi ada syaratnya. Yang pertama ada dalil yang mengharamkan, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya, Alia. Selanjutnya ada dalil yang menghalalkan secara bersyarat, yaitu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Dan ini bunyinya dan terjemahannya. Selanjutnya ada hukum pernikahan lintas agama dalam Islam. Pembahasan pernikahan beda agama ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pernikahan dengan non-muslim atau kafir dan pernikahan dengan ahli kitab. Yang pertama, pernikahan dengan non-muslim atau kafir. Dalam surat Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non-muslim secara global telah disepakati oleh para ulama. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non-muslim atau kafir juga didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221 seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Beliau
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala. Larangan pernikahan beda agama ini kemudian dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 1991 melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf C KHI. Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI. Secara normatif, larangan menikah beda agama ini tidak menjadi masalah karena hal tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Quran yang disepakati oleh para fuqaha. Selanjutnya ada pernikahan dengan ahli kitab. Pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli kitab dirumuskan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa Quran Surat Al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar, menyatakan bahwa pada zaman beliau, ajaran Trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahlul kitab, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah. Dari dua pendapat di atas diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslim yang ahli kitab. Selanjutnya ada pendapat ulama tentang nikah lintas agama akan dijelaskan oleh Alia Kansa Syahidah. Baik, selanjutnya saya Alia Kansa akan menjelaskan tentang pendapat ulama tentang nikah lintas agama. Nah, di sini ada menurut NU Muhammadiyah. Nah, yang pertama ada NU. NU juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Lalu yang kedua ada Muhammadiyah. Muhammadiyah memang mengakui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya pria muslim menikahi wanita non-muslim berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Namun hendaknya pula dilihat surah Ali Imran ayat 113, sehingga dapat direnungkan ahli kitab yang bagaimana yang dapat dinikahi laki-laki muslim, tutur ulama Muhammadiyah. Dalam banyak hal, kata ulama Muhammadiyah, pernikahan wanita ahli kitab dengan pria muslim banyak membawa kemudaratan. Maka pernikahan yang demikian juga dilarang. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an pun melarang pria muslim menikahi non-muslim. Selanjutnya Ilham. Selanjutnya ada kasus nikah lintas agama dan akibat hukum nikah lintas agama. Nah, kasus di sini ini kasus lintas agama Zainab binti Rasulullah dengan Abu Al-Ash bin Rabi. Zainab adalah putri tertua Rasulullah. Ia menikah dengan sepupunya Abu Al-Ash bin Rabi. Ibnu Abu Al-Ash bernama Halah. Ia adalah kakak perempuan Bunda Khadijah. Nah, pernikahan itu berlangsung jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah. Kisah cinta Zainab dan Abu Al-Ash masyhur karena gelombang kesulitan dan kemudian mereka menghadapi. Abu Al-Ash adalah orang yang jujur. Bisnisnya sangat maju dan ia berpeluang menjadi seorang yang sangat sukses dalam perdagangan. Namun ketika Rasulullah mulai memperkenalkan Islam, Abu Al-Ash memilih tetap menyembah berhala. Sementara itu Zainab bersegera memeluk agama baru itu. Ketika Islam makin menyebar, perlawanan kaum Quraisy makin kuat. Ummu Jamil, yaitu istri Abu Lahab, menyerukan agar Abu Al-Ash menceraikan istrinya. Namun Abu Al-Ash menolak. Dalam perang Badar, Abu Al-Ash menjadi prajurit Quraisy menghadapi pasukan Muslim. Abu Al-Ash tertangkap dan dibawa sebagai tawanan. Zainab yang masih tinggal di Mekah mengirimkan kalung ibunya itu
untuk menebus Abu al-Ash. Rasulullah amat terharu melihat kalung almarhumah Khadijah. Kalau kalian berpendapat tawanan ini dibebaskan tanpa uang tebusan, bebaskanlah dia, kata Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat terdiam. Uang tebusan biasanya berjumlah sangat besar. Jika Abu al-Ash dibebaskan tanpa uang tebusan, itu berarti mengurangi jatah uang untuk Rasulullah. Padahal mereka telah mempertaruhkan nyawa dalam perang. Apalagi saat itu banyak sahabat yang hidup melarat karena kekayaan hidup mereka diambil kaum Quraisy ketika mereka berhijrah ke Madinah. Namun para sahabat mengerti bahwa uang bukanlah tujuan mereka berperang. Terbitlah terlebih mereka tidak ingin melihat Rasulullah berduka dan memikirkan perasaan putrinya. Para sahabat pun segera membebaskan Abu al-Ash. Allah kemudian melarang pernikahan antara wanita muslim dengan seorang kafir. Mengetahui hal itu, Zainab pun meninggalkan Abu al-Ash dan pergi ke Madinah untuk bergabung dengan ayahnya. Tentu Zainab dan Abu al-Ash amat menderita karena harus berpisah. Namun bagi Zainab, firman Allah berada di atas derita pribadi. Abu al-Ash pun melepas Zainab justru karena ia amat mencintai istrinya itu. Lanjut. Yang B ada akibat hukum nikah beda agama. Di antara masalah yang timbul akibat dilaksanakannya nikah beda agama, yaitu pertama ada keabsahan perkawinan. Dalam pasal UU 2 ayat 1 UU Perkawinan, menyerahkan keputusan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Masalahnya, apakah agama dan kepercayaan itu membolehkan praktek nikah beda agama? Misalnya, dalam ajaran Islam, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 291. Selain itu, ajaran Kristen juga melarang pernikahan beda agama. Yang kedua, pencatatan perkawinan. Apabila pernikahan beda agama dilakukan oleh orang Islam dengan Kristen, maka terjadi permasalahan terkait pencatatan perkawinan, apakah di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil. Sebab ketentuan pencatatan nikah berada antara agama Islam dengan agama selain Islam. Apabila pernikahan tersebut ingin dilaksanakan di kantor catatan sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan apakah pernikahan beda agama yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 UU Perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa nikah beda agama bertentangan dengan pasal 2 UU Perkawinan, maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kesimpulannya, oleh Ilham. Nah, jadi setelah kita membahas tentang bab-bab yang ada di pernikahan lintas agama, di sini kami menarik sebuah kesimpulan, di mana kesimpulannya itu adalah nikah lintas agama adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, suami dan istri, yang berlainan agama. Akan tetapi, salah satu dari pihak tersebut adalah muslim atau muslimah. Legalitas hukum nikah lintas agama dapat dijumpai secara eksplisit pada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang pernikahan ini, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Metodologi pemahaman dalil yang ditempuh oleh penulis adalah corak bayani, yakni jenis maudu'i, tahlili, dan muqaron. Sementara pendekatannya adalah multidisipliner yang lebih fokus pada kajian semiotik, historis, dan kultur analisis. Di antara data real yang ditemukan bersumber dari MUI DKI Jakarta menyebutkan bahwa sejak April 1985 sampai 10 Juli 1986 terdapat 239 kasus pernikahan lintas agama. 117 diantaranya terdiri dari pasangan non-muslim dengan wanita muslimah. Dari hasil kerja metodologi yang ditempuh, maka rumusan hukum nikah lintas agama diputuskan halal secara bersyarat. Adapun syaratnya ada tiga minimal, yakni suaminya harus muslim, wanitanya harus dari ahlul kitab, dan wanita tersebut harus wanita yang baik-baik dan terpelihara kehormatannya. Jadi sekian pembahasan dari kelompok kami tentang pernikahan lintas agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.